teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube Traders Family dan kali ini harusnya jadi episode bocoran. Tentang kok tentang kan udah tahu juga. Ya kan bocoran. Tentang update yang mau kita bikin di TFM. Ya dong, harusnya jadi bocoran dong. Harusnya enggak dong. Enggak, maksud saya tuh kenapa harus jadi bocoran karena kayak biar temen-temen tuh tahu apa yang harus dilakukan ketika ada update-update ini gitu loh. Kalau ada update ini kan berarti sesuatu yang diperhitungkan loh Pak. Sebenarnya belum saatnya kita kasih bocoran. Kan itu guna saya gitu loh. Ngerti saya, tapi minggu depan kita harus meeting sekali lagi sebenarnya. Dan Gak, ini konsep Pak, konsep. yeah. Gini, untuk bocorannya intinya kita akan masuk babak baru. Benar. Di mana tahun ini adalah tahunnya para analis benar-benar menuai hasil, Waduh. mendulang emas. Mendulang emas. Tahun ini the big plan kita dimulai. Ini kalimat itu aja yang saya tunggu sebenarnya. The big plan The kita. big plan. Yes. Buat para analis, buat kita semua. Oke. Ini kita ngomong big plan nih. Big plan. Dah bocorannya sebelah situ. Saya nggak bisa. Buat para analis dong. Ya, Big plan. sebenarnya sih nggak cuma untuk para analis, tapi yang nantinya untuk satu circle besar lah. Tapi analis dulu ya. Analis dulu. Nah, maksud saya ketika itu menjadi sebuah big plan, ini bukan hal yang main-main dong. Ya. Berarti ini harus ada yang dipersiapkan dong harusnya nih. Iya dong, masa ya gitu-gitu aja jadi analis. Yaudah, Harusnya jalan seperti biasa, masa gitu doang sih? harusnya enggak ya? Nah itu coba dijelaskan. Biar nanti waktu update-nya jalan, teman-teman udah nggak bingung lagi. Maksud saya teman-teman semua siap gitu loh Pak. Jadi satu, kenapa ini disebut the big plan? Karena ini yang udah kita rencanain sejak awal dari aplikasi kita launching tahun 2020. Benar. Berarti penantian kita 3 tahun. Benar. Makanya itu the big plan. Ya. Yang kedua, kalau dibilang persiapan tadi ya? Iya. Persiapan. Sebenarnya nggak butuh persiapan di sisi para analis. Oke. Hampir mereka nggak perlu persiapan sedikit pun. Kalau Nah, ini yang saya tunggu nih. Hampir kalau ya. Iya. Oke, kalau apa tuh? kalau selamanya nurut. Ini jadi banyak nih kalau selama ini nurut nih. Kalau selama ini bener-bener dengerin dan nurut sama apa yang kita ajarin, bener-bener ya nggak apa istilahnya, nggak apa ya, saya bingung tuh istilahnya tuh, auban apa ya? Enggak keras kepala lah. Bukan keras kepala ya, tapi kayak ngelakuin. Nggak peduli kali ya. Iya. Iya. Gitu udah keras kepala terus dilakuin lagi. Iya. Nggak percayaan. Iya benar. Gitu, punya teorinya sendiri gitu-gituan lah. Ya. Itu ya udah pasti nggak akan nuai hasil. Iya, pasti. Yang nurut-nurut aja pasti nuai hasil. Maksud saya kita baru sampai konteks ini aja. Ya. Kita sama-sama tahu berapa persen yang nurut dan tidak nih. Oh sangat kecil. sangat kecil karena mayoritas manusia emang harus nunggu kejedot dulu baru percaya. Iya. Sementara yang nurut-nurut ya aman. Nurut-nurut dalam artian apa sih? Pertama nih, ini mau kita bahas dari aspek yang nurut atau yang nggak nurut tadi nih? Yang nggak nurut aja udah lah. Oke, nggak nurut. Nggak nurut dari yang pernah kita ngomong dari jauh-jauh hari. Ya. Kemarin sempat kita ulang. Kan? Ini soal yang ngasih analisanya atau channelnya itu gayanya nyampe target stop. Ya. Nyampe targetnya pun minimum lagi di 200 pips. Dan atau ada yang ya inilah saya asal lebih dikit 250. Ya. Ini ya. Saya yakin banyak yang tepung jidat bapak-bapak gitu. I'm sorry goodbye lah kalau ini ya. I'm sorry goodbye. Kenapa? Karena kita udah ngomong dari kapan tahu, ini entah konten yang berapa tahun lalu. Iya. Kemarin ini juga baru kita bahas, belum lama di tahun lalu kalau nggak salah. Benar. Saat ada legendnya naik. Dan masih juga terulang. Ya. Gitu kan, kita sama-sama tahu di tahun ini aja baru sampai Februari ada berapa legend. Wah banyak sih, cukup banyak. Tapi kalau nggak salah ada 3 legend di antara yang tahun 2024 ini. Sama gayanya nyampe target stop.
Ya. Tahun ini kan? Tahun ini nih, baru 2 bulan nih. Benar, ya, tahu. Saya kayak pengen ngomong, ya ilah gitu kan. Sebenarnya ini salah satu yang bikin saya gatel buat teman-teman tuh prepare tadi. Karena sebenarnya jujur ya, menurut saya nih agak-agak antara gemes dan disayangkan. Iya benar. Udah sampai legend. Hal yang kita omongin ini bukan sekali ngomong loh. Betul. Target stop. Maksudnya buat apa cuman sekedar sampai level legend, tapi yang dilakuin juga nggak selayaknya level legend gitu loh. Betul. Kalau Bill tadi kan antara gemes sama disayangkan ya. Iya benar. Kalau saya sih gemes doang udah nggak sayang lagi. Kalau saya masih ngasih harapan. Karena maksudnya contoh konkretnya udah ada. Iya benar. Gitu kan? Contoh konkretnya udah ada legend yang kemarin kita bilang nyampe target stop, ini tinggal tunggu waktu. Benar. Gitu kan? Masih juga dilakuin. Iya. Masih juga ngerasa dirinya berbeda, nanti bisa tinggal ganti strategi. Iya. Apapun lah, gitu kan, bias optimismnya. Benar. Sekarang kita bahas secara mendetail lebih sedikit deh. Nyampe target stop. Efeknya secara psikologi udah pasti jelek. Iya. Kenapa? Karena saya kalau lagi profit 200 pips. Ya. Profit lagi 200 pips. Profit lagi 200 pips. Ini layak orang trading nih. Iya, Trading juga banyak kan? Iya. Kalau profit kecil, sekali loss gede. Gitu kan? Habis sudah. Profit 200. Begitu loss 500. Ya. Loss lagi 500. Iya. Iya. Kenapa itu akhirnya jadi percuma sebenarnya kan? Iya. Karena saat pertama kali kita loss 500, Iya. kita kan ngerasanya profit berbulan-bulan. Iya, capek. Capek-capek saya kumpulin. Iya. Sekali loss segini. Iya. Kita akan ngerasa loss 500 itu angka yang terlalu besar. Pasti. Karena rata-rata pips kita kecil. Pasti. Dan saat kita ngerasa loss itu terlalu besar, yakin saya 1000%, Iya. dominan emosinya. Iya, mulailah jebakan Batman itu ada. Jebakan Batman itu akan terjadi. Benar. Di mana jebakan Batman yang mereka yang bikin sendiri. Iya benar. Gitu kan? Iya benar. Jadi yang nyampe target stop di target minimum itu akan jauh lebih bergejolak emosinya, akan jauh lebih cepat untuk revenge. Iya benar. Dan itu pasti. Iya benar. Gitu kan? 1 bulan bisa tahan, 2 bulan bisa tahan. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, kayaknya nggak pakai lama juga sih. Betul, begitu benar-benar meledak, revenge-nya terjadi. Di mana kita sama-sama tahu orang kalau udah revenge, kelakuannya kayak newbie. Benar. Gitu kan? Iya. Yang ya bukan nyumpahin. Tapi kayak seakan-akan pengen ngomong tuh kayak legend kelakuannya kayak newbie. Iya. Ya tinggal tunggu nih jadi newbie beneran aja. Iya, udah nggak jadi kelakuan doang, sampai level-levelnya tumbang ke newbie. Betul. Tinggal tunggu aja gitu kan. Iya, Kalau kebiasaan itu masih diterusin. Benar. Kalau pola pikir itu masih diterusin, tinggal tunggu waktu. Iya. Sekali lagi bukan nyumpahin, tapi itu pasti terjadi. Nggak, tapi lagian sebenarnya apa ya Pak? Kita jangan sampai lah, maksud saya gini, jangan sampai itu kita contoh ya kayak oknum-oknum di luaran lah. Apa hubungannya? Nah, misalnya nih oknum-oknum ambil sertifikasi. Oh, yang penting saya udah punya gelar ini, saya punya sertifikat ini. Oh, saya minimal saya bisa bikin kelas. Ada benernya. Iya dong, minimal saya punya gelar inilah modal saya. Ada benernya. Jangan sampai jadi gitu loh. Ini ada benernya. Seakan-akan tuh kayak teman-teman cuma ngejar, wah sampai level legend. Kalau nyampe level legend, wah kebanggaan. Wah saya legend nih. Iya. Kalau ketemu teman-teman, mungkin ketemu teman-teman sesama analisnya kan, iya, wah pasti. saya udah legend. Pasti ada grup-grupnya. Terus apa sih yang dibanggain dari title? Benar. Title legend itu apa sih yang dibanggain? Setuju saya. Itu gitu kan? maksudnya saya. Iya. Kayak seakan-akan kalau udah legend terus jago banget gitu tradingnya. Iya. Bener kan? Iya. Karena ngejar title tuh apa sih? Ya. Title-nya emang bisa bikin kita hidup, itu aja dulu. Lagian juga zaman sekarang. Ya makanya. Iya. Kalau terus jadi legend, dengan menjadi legend terus tiba-tiba perusahaan-perusahaan, bank, fund management pada berebut untuk merekrut si legend. Iya. Dengan gaji katakanlah 100 juta per bulan. Wah, kejarlah legend. Benar. Iya. Benar. Tapi di sini kita menyampaikan bahwa level-level itu dibuat untuk menjaga konsistensi. Benar. Gitu kan? Iya. Jadi jangan sampai malah ya kayak tadi Bill bilang, terbuai sama title-nya. Iya. Oh, saya udah legend nih, berarti saya hebat. Siapa bilang? Apakah dengan menjadi legend itu bisa menghidupi kita? Itu aja kan? Ya enggak, itu maksud saya ini kayak
kayaknya nih udah mulai lupa sama gol awalnya nih. Betul, gitu kan? Dan ini dua hal ya. Iya. Awalnya mungkin berpikir nanti kalau udah mencapai legend, saya baru akan kejar nih. Oh, ada aja. Baru saya akan trading secara normal, baru saya akan memberikan analisa saya secara normal. Iya. Tanpa mereka pikir bahwa aplikasi kita dibuat berdasarkan sebuah sistem. Benar. Angka rata-rata profit. Iya. Jelas tuh di sini kata-katanya adalah rata-rata profit. Nggak bisa segampang itu dirubah. Nggak bisa. Dari yang 200 pips tiba-tiba mau dirubah. Sekarang saya mau jadiin 700 pips. Oh nggak bisa. Bisa sebulan jadi 700 pips. Nggak bisa. Ini kan rata-rata. Benar. Itu bukan sesuatu yang tinggal membalikan telapak tangan langsung berubah. Benar. Itu butuh proses lagi berbulan-bulan. Jatuh bangun juga. Berarti itu. profit kita harus besar banget. Iya. Iya kan? Benar. Jatuh bangunnya lebih sakit. Iya benar. Baru angka rata-ratanya bisa berubah. Yes. Benar. Gitu loh. Benar. Dan yang kedua sekarang kita bicara tadi soal nyampe target stop. Bisa nggak sih menghidupi kita? Iya. Kita hitung-hitungan deh. Ya, ini saya demen kayak gini nih, mulai hitung-hitungan nih. 200 pips. 200 pips. Berhenti. Dapat TF point dong. Dapat. TF pointnya di redeem lah dengan level legend. Iya. Yang angka pengalinya paling tinggi. Iya. Aduh maaf ya. Hitung sendirilah. kayak berjuang 1,5 tahun atau mungkin bahkan ada yang sampai 2 tahun. Benar. Untuk dapetin berapa juta tuh saya nggak tahu tuh. 2 juta paling. 2 juta ya per bulan. Cukup gak sih gitu aja? Udah bergeser goalnya, mindsetnya udah lain, udah beda. Udah salah. Udah salah. Dan kalau akan makin salah kalau terus mikirnya ya nggak apa-apa lah. Toh yang penting saya sebulan cukup ngasih 5 signal. Saya masih dapat juga 2 juta. Iya. Lumayan. Ini lagi. Gitu kan? Ya. Inilah pola pikir, lagi-lagi saya minta maaf, bukan maksud menghina, ini pola pikir orang yang nggak akan pernah kaya. Iya. Sorry ya. Iya, Tapi maksudnya kayak, ya lumayan lah daripada nggak ada. Ya lumayan. Orang sering banget mengucapkan itu. Benar. Ya lumayan lah daripada nggak ada. Benar. 2 juta juga uang. Benar. Tanpa mereka mikir, kalau itu diseriusin, Iya. angkanya bukan 2 juta. Oh iya benar. Angkanya 200 juta. Iya. Benar. Gitu loh. Benar. 200 juta baru ngomong lumayan. Kan gitu harusnya. Iya benar. Padahal dulu pas datang pertama kali daftar belajar tuh angan-angannya 200 juta Pak. Betul. Gitu kan. Ini yang juga Pak saya bilang kalau udah teriak change your life, change your life. Itu 2 juta lumayan lah. Dari sisi subscriber gak akan dapet gitu loh. Pastilah. Buat apa? Iya. Kan? Itu satu, dah. Ya. Itu persiapan satu. Persiapan Ya kan? satu. Lagi-lagi, penting banget. Lagi-lagi kalau yang udah nurut, ya aman. Aman. Yang ngeyel, yang rasanya nanti bisa saya rubah, ya udah. Ya introspeksi aja lah. Ya. Dan yang kedua adalah fokuslah pada kekuatan. Sering kita ngomong itu. Gitu kan? Sering. Masih banyak juga saya perhatiin channel-channel bahkan di level master loh. Ini saya nggak ngomong legend lagi. Ya. Kan? Saya nggak ngomong yang level pro ke bawah ya. Iya. Ini di level master ke atas. Masih juga kayak itu bukan per yang dia kuat. Iya. Masuk sembarangan. Gatel. Iya. Sama yang model-model begini nggak akan nuai hasil. Iya. Pastinya. Benar. Tapi juga jangan terus salah kaprah. Iya. Salah kaprah dalam artian gini. Tadi ya kalau yang modelnya masih gatel dikit-dikit gatel, kita sebenarnya udah pernah bahas. Loss dari pair yang kita lemah akan gerogotin profit dari pair yang kita kuat. Benar. Dan itu gak lucu. Gak lucu, sama aja itu perjuangan loh. Iya, ya itulah. Itu perjuangan yang disia-siain begitu aja. Benar. Gitu kan? Benar. Sementara di satu sisi akan ada orang yang salah kaprah. Ngerasanya iya, saya nyampe target bukan stop sebenarnya. Iya. Tapi emang saya hanya menguasai satu pair itu. Itu pair yang saya kuat. Iya. Momentumnya emang sedikit. Itu gak usah Bapak yang jawab dah. Saya aja gimana? Silakan. Ya itu dia loh. Maksudnya kayak kan kita bilang ya fokuslah pada pair yang kita kuat. Iya. Terus kita pernah ngomongin di video kapan tuh ya? Kalau nggak salah dari awal ngomongin video backtest ya. Iya. Di video backtest kita ngomong
Oke, kalau udah ketemu metode di satu pair. Ya, Cara termudahnya apa sih? Oke, metode yang sama diperluaslah ke beberapa pair. benar. Metode yang sama bisa jalan nggak sih di pair lain? Ya. Gitu kan? Dengan sendirinya saat ini berjalan di 2 pair, jalan lagi 3 pair, berjalan lagi di 4 pair. Ya. Dengan sendirinya profit kita bertambah loh. Benar. Dan Gitu itu kan? metode yang sama loh. Itu metode yang sama. Iya, benar. Dan nggak mungkin gitu loh. Saya nggak, ya pengalaman saya sih nggak mungkin gitu kan. Bener-bener ada satu metode yang cuma jalan di pair itu doang. Ya. Itu apa tadi? Males. Sama ngeyel. Sama satu lagi ngeles. Ya semoga bukan 3 itulah. Semoga bukan 3 itu ya. Semoga hanya salah mengartikan kalimat saya ya. Soalnya saya jujur ya, sering kali misalnya ada teman-teman analis, misalnya lagi acara kita kemarin di kota-kota, nanya sama bapak nih, waktu bapak jawab dengan cara kayak gini tuh kelihatan nih, aduh, ini nih mereka ngejawab bapak tuh jawab ngeles-ngeles aja sebenarnya, tahu mereka salah sebenarnya. Padahal isi kepalanya backtest lagi dong. Iya. Oh, nambah pair ya, cobain pair lain ya. Oh, backtest lagi dong. Gitu kan. Iya. Akhirnya yang dilakuin bukan dengan backtest lagi dengan metode yang sama di pair lain, tapi ya lah langsung tembak aja lah. Kan yang penting metodenya sama. Iya, Pak Tito bilang, Pak Tito tradingnya di gold sama GBP-JP ya. Sama kali ya gitu. Ini nih. Metode boleh sama. Iya. Pengaturan entry exit beda. Gimana lagi kudu ngomongnya itu Pak, coba. Iya, itu maksudnya apa ya, jangan sampai itu malah sengaja dijadikan alasan bahwa oke, saya bukan mau nyampe target stop, tapi saya fokus pada kekuatan saya. Iya. Maksudnya kekuatan di sini kita perluas deh artinya ya. Maksudnya kekuatan di sini adalah pair yang memang kita tuh sudah matang. Benar. Benar dong? Sudah kita backtest, Iya. ya kan, hasil backtestnya sudah kita double check, Iya. sudah kita jalankan, hasilnya benar sesuai hasil backtest kita, Apalagi matang. mata. Ya kan? Matang. Saya ganti deh kalimatnya, kalau gitu mulai sekarang fokuslah pada pair yang kita mateng. Gitu loh. Bukannya belum mateng main dipakai. Ya. Dengan kayak gitu otomatis selesai masalah yang pertama. Ya. Rata-rata profit kita besar. Ya. Saat kita mengalami consecutive loss, nggak gampang emosi kita bergejolak. Benar. Nggak cepat kita terpancing untuk revenge. Benar ya, siap, kondisinya siap gitu. Iya, dan saat loss sekalipun nggak langsung hilang beberapa medal sekaligus. Iya. Itu yang paling enak gitu loh. Benar. Dan akhirnya dengan adanya update aplikasi kita, menuai hasil. Benar. Menuai hasilnya ini loh. Menuai hasilnya tunggu aja lah ya. Sedikit aja. Nggak bisa. Karena kan ini baru tadi kan saya bilang ini baru awal dari the big plan kita. Iya, benar. Ya, yang nurut-nurut bakal ngerasain apa yang bakal terjadi di big plan ini nanti dong. Ya dong. Iya. Oke teman-teman, it's now or never and change your life. Bye.